Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau bertanya apakah semuanya dalam keadaan baik? Itu yang tidak kenapa? Lagi berantem, Bu. Sama siapa berantemnya? Sama teman, Bu. Kenapa temannya tuh? Kenapa anak temannya? Kok nggak ada? Jadi kalau masalahnya sedikit berat, anak-anak semuanya boleh pergi ke lantai 3 untuk bercerita apapun keluhannya. Oke, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau absen dulu. Nah, pertama Adila Masita ada? Lutfiatul Mursyida ada? Keisha? Salsabila ada? Zahra? Askia? Haura? Salsabila? Najwa? Nurul? Raisa? Syalia Zahra? Aprilia? Salwatun? Anissa? Kezia Nurul Mahfirah? Naila? Baiklah. Nah, setelah Ibu absen, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kemarin kan Ibu udah ngasih tugas kan kepada anak semuanya, dan sudah Ibu periksa juga ternyata di kelas ini banyak yang overthinking berlebihan gitu, banyak yang berpikiran negatif terus gitu, dan itu tuh sedikit mengganggu dan pelajaran anak-anak sekalian di kelas ini. Jadi pada materi terakhir ini Ibu mau memberikan itu tuh berpikir positif. Jadi di sini Ibu bakalan menjelaskan materi tentang cara berpikir positif. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video dulu. Nah, karena info kita tidak ada, jadi bisa didengarkan dengan seksama ya, gitu. Jangan berisik dulu. Dengarkan videonya. Situasi emosional kita semua mulai dari jadi sampai kuncinya sebaiknya Indonesia ini jauh deh. Intinya sekali-kali lo boleh kok nggak positif, tapi lo harus tahu caranya untuk keluar dari pikiran itu supaya tidak berada dalam pikiran negatif. Nah, kenapa harus gitu? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, setelah jelasin Indonesia, lo mau nanya sebenarnya pikiran positif atau negatif itu kita bisa buka nggak? Nah, tapi ini dari psikososial, misalnya aja. Yang kedua, setelah itu udah biasa ya, pikiran negatif bisa terganggu rasa lo. Ini barang benerin ya. Dan caranya ini, lo bisa menularkan emosi negatif ke orang lain. Misalnya lo nggak mau kata lo sendiri, itu kan jadi buruk buat dia. Jadi pikiran negatif juga kan dia kan. Nah ini pikiran negatif dan menjadi buruk untuk keluar. Nah, bahayanya nih, kalau kita biarin diri kita terjebak sama pikiran-pikiran yang negatif, gaya hidup lo bisa buruk. Misalnya nih, lagi ada banyak pikiran yang mengganggu, tapi yang lo lakukan bukan menenangkan diri, tapi malahan mendistraksi diri lo dengan hal yang sehat. Kayak menjauhin semua orang, tidur seharian, jadi pasif agresif, makan kebanyakan, atau justru sebaliknya nggak makan sama sekali. Lama-kelamaan, pola aktivitas yang nggak sehat ini bisa jadi kebiasaan lo dan memperburuk kesehatan fisik dan mental diri lo sendiri. Bagaimana guys? Gak apa-apa, sebenarnya bisa banget tuh berusaha supaya lo lepas dari gangguan dan dari pikiran negatif. Tenang ya, gue biarin kok tenang, oke?
Nah, dan anyway, kalau misalkan memang ini nggak oke dan lu bingung gitu, oh ternyata soal negatif, kak, gue nggak tahu gimana cara keluarnya, gue bisa nggak bisa. Itu ya dia. Kita harus menghadapinya seperti ya. Bagi-bagi ya. Akan mengadakan mastermind atau thinking yang bisa membantu lo untuk menghadapi pikiran-pikiran yang mengganggu. Mastermind ini akan diadakan pada Sabtu 27 Juni 2020 yang akan dipandu oleh gue, Rizky Andriawan dari 1%. Dan kalau 1% adalah ya, lo akan dapat kesempatan untuk belajar tentang thinking dan juga masalah negative thinking. Selain itu, lo akan dapat aktivitas yang bisa membantu lo identifikasi pemicu overthinking dan negative thinking lo sampai akhirnya lo mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Dan tidak hanya itu, di kelas ini juga bakal ada aplikasi psikologi sportif dan sertifikat. Tunggu, belum selesai promosinya. Spesial buat lo semua, 1% juga Iya, dapat promosi aktivitas dulu. online di Jadi emang bagus ada 1% ini. dan satu pasangan tambahan dengan harga 30% liburan. Nah, mereka lu bisa langsung daftar pasangan ini 1% dengan klik link ini atau yang ada di deskripsi video. Tapi sebelum ke kelas, mungkin aja lo sampai ada pengen coba mulai mengatasi pikiran mengganggu dari sekarang. Atau bahkan lu mikir udah nggak usah ke kelas, gue bisa beres sendiri. Tenang aja, gue tetap ada seriusnya. Nah, dari video tadi kan sudah dijelaskan tuh dia gitu. Kalau berpikir negatif itu adalah hal yang mengganggu kehidupan sehari-hari dari anak-anak sekalian gitu. Jadi di sini siapa yang biasanya hobi overthinking sih? Kenapa tuh? Apa overthinkingnya? Coba jelaskan kayak apa gitu. Dia bisa kayak di kehidupan sehari-hari itu nggak apa-apa gitu. Jelaskan aja gitu. Soalnya kan di kelas ini juga emang banyak gitu rata-rata semuanya permasalahan terberat kalian terbanyak kalian itu adalah overthinking. Jadi bagaimana di sini ibu mau ngasih materi tentang berpikir positif agar anak-anak sekalian itu tuh tidak terlalu larut dalam overthinking. Itu adalah hal yang tidak baik. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu berpikir positif. Nah, berpikir positif itu adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik, bahkan terbaik dan menguntungkan. Jadi, ciri-ciri positive thinking itu selalu bersikap tenang, berpikir positif, tidak mudah khawatir. Nah, siapa di sini yang mudah khawatir? Siapa di sini yang kayak kalau presentasi ke depan itu tuh cemas rasanya? Itu bagaimana keadaannya itu tuh udah parah banget atau gimana? Udah lumayan parah Bu. Bagaimana contohnya? Kayak disuruh ke depan presentasi misalnya baca kitab Bu. Ya. Terus saya takut Bu. Takut gitu, takut Takutnya nggak dapet Bu. Kan gitu. Jadi kan tadi tuh dia takut gitu ke depan, nanti disuruh baca kitab nggak dapat gitu. Tapi kan belum tentu dia nggak dapat nanti apa yang disuruh untuk dibaca gitu. Bisa jadi kan dia tahu gitu. Seharusnya tadi siapa namanya tadi? Zara Bu. Seharusnya kan Zahra, dia kalau dia berpikir positif, dia maju ke depan tanpa memikirkan apapun itu. Maksudnya apapun itu tuh seperti misalnya dia tadi itu ke depan. Kalau dia percaya diri maju ke depan, walaupun dia tidak lancar membaca kitabnya atau tidak dapat lah gitu. Minimal dia kalau dia berpikir positif, dia bakalan dapat keberanian selanjutnya atau lebih percaya diri lagi. Karena dia selalu maju ke depan. Biasanya orang-orang yang selalu ditunjuk dan selalu ingin maju ke depan itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dan percayaan diri yang tinggi itu lahir dari berpikir positif tadi. Banyak kan berarti manfaat berpikir positif. Nah, setelah ini kita akan masuk kepada manfaat berpikir positif. Jadi kan untuk mempermudah juga memahami, ibu
bakal nampilin PPT. PowerPoint. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan manfaat berpikir positif. Yang pertama itu adalah positive thinking membantu mengatasi stres. Kenapa sih positive thinking itu mampu mengatasi stres? Ada yang mau tahu? Ada yang bisa menganalisis itu bagaimana sih? Kenapa sih berpikir positif itu bisa mengurangi stres? Tidak. Nah, stres itu adalah sesuatu yang sulit dihindari kan, karena kita terlalu berpikiran negatif. Karena kita selalu berpikiran negatif, misalnya si Najwa, si Wawa, dia itu tuh selalu berpikiran negatif. Aduh, aku kayaknya nggak bisa deh itu, aku kayaknya nggak bisa deh dapat ujian ini gitu. Padahal dia belum tahu kemampuannya itu, padahal dia belum tahu dia tuh bisa apa enggak gitu. Bisa jadi dia bisa kan gitu. Mana tahu dia memang malahan dia bisa banget gitu mengerjakan sesuatu itu, padahal tapi dia udah berpikir negatif kan, kayak aku nggak bisa, nanti aku diketawain orang gitu, dan berujung nanti dia stres. Apalagi itu tuh biasanya yang kebanyakan itu ujian. Jadi iya aku nggak bisa deh nanti ujian tulisan gitu, ujian tulisannya nggak bisa deh kayaknya gitu. Aku takut gitu, nggak bisa gitu. Jadilah dia nanti stres, karena ketakutan itu dia stres gitu. Makanya kita harus berpikir positif, kasih afirmasi positif ke dalam diri kita sendiri dengan mengatakan, aku bisa nah. Ini gampang gitu. Aku bisa, pasti bisa. Pasti karena kita bisa. Stres karena ketakutan nilai ujian rendah itu bakalan rendah juga kemungkinannya gitu untuk stres. Makanya di sini kita perlu untuk berpikir positif. Selanjutnya itu adalah positive thinking, membantu kita membina hubungan baik dengan sesama. Nah, coba di sini siapa yang bisa mengaitkan kenapa sih berpikir positif itu tuh bisa membina hubungan baik dengan seseorang? Nah, coba Ibu kasih contoh dulu ya. Ada nggak nih yang di asrama gitu, temannya hari ini biasanya dia cekian, hari ini dia cemberut aja, nggak mau disapa. Ada nggak pernah temannya kayak gitu? Ada kan? Kalau Najwa yang masalah lagi Najwa, gitu kan? Kalau misalnya Najwa berpikir positif tentang teman Najwa tadi, mungkin dia cemberut karena mungkin dia ada masalah yang nggak bisa diceritakan gitu. Itu kan Wawa sebenarnya berpikir positif loh. Karena Wawa berpikir positif, ya Wawa selalu aja gitu nunggu dia sampai dia tuh siap untuk berbicara dengan Wawa, membicarakan masalahnya gitu. Tapi karena mungkin Wawa juga itu kan, aduh kenapa dia nggak males sih gitu, sombong banget gitu. Karena Wawa mungkin berpikiran kayak gitu. Jadilah nanti hubungan dengan dia gitu, kuranglah sapaan nanti atau bagaimana gitu. Coba boleh tuh tanyakan sama temannya, kamu kemarin kenapa sih gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang besar, masalahnya besar mungkin, dan Wawa nggak tahu kan, sayang sekali gitu, nggak tahu dengan masalahnya sendiri. Sayang kan temannya gitu. Selanjutnya itu adalah positive thinking, membuat kita menjadi lebih percaya diri. Nah, tadi kan udah dikasih contoh tuh, kenapa sih positive thinking bisa membuat kita lebih percaya diri. Nah, kayak gitu, kita berpikir positif aja, jangan sampai berpikir nanti dikatain orang padahal mah gitu. Kayak cuma segelintiran orang tuh yang suka ngetawain orang yang percaya diri itu. Biasanya dia juga nggak bisa tuh. Banyak orang yang bakalan mendukung kalian gitu. Pokoknya jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa malu untuk maju depan. Itu adalah sesuatu hal yang bagus untuk kalian sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah positive thinking, membuat kita menjadi lebih fokus dan konsentrasi. Nah, di sini kan sekarang kita lagi belajar nih. Jadi
kita tuh kalau kita berpikir positif gitu, apa sih positifnya belajar sekarang ini gitu, bosan deh gitu, gini aja terus masuk sama ibu ini gitu kan. Nah di sana tuh anak-anak sekalian tuh bisa ini ibu ngajarin tentang ini, apa sih manfaatnya gitu, iya mah ini manfaatnya gitu. Nah di sana lah harus berpikir positif terus. Selanjutnya itu adalah positive thinking membantu kita untuk memiliki kesehatan yang lebih baik. Sama tuh, ada orang yang punya penyakit kanker, kalau dia selalu berpikiran dia bakalan meninggal, mungkin aku nggak ada waktu lagi untuk hidup gitu, oke ini meninggal gitu, pasti tuh dia akan down terus. Karena orang yang sakit, kebanyakan orang sakit itu karena mindsetnya. Karena dia selalu berpikiran negatif tentang dirinya, padahal dia bisa untuk melawan penyakitnya sendiri. Nah, di sana anak-anak sekalian diminta untuk berpikir positif. Nah, mungkin ada kan di antara anak-anak itu sekalian di sini yang lagi sakit gitu, padahal dia bisa melawan sakitnya itu, tapi karena dia berpikir negatif terus, sulit untuk menahan tidak berpikir negatif. Selanjutnya itu adalah positive thinking membantu kita menjadi lebih sukses dalam hidup. Lalu positive thinking membuat kita untuk memiliki kehidupan yang lebih bahagia. Biasanya kalau orang yang berpikir positif itu tuh dia orangnya legowo banget. Tahu kan legowo? Kayak santai banget, tapi nggak santai juga gitu. Dia ya udah kalau dia kayak gitu ya gimana lagi gitu. Oke gitu. Mungkin dia lagi punya masalah berat gitu, makanya dia kayak gitu. Jadilah nanti itu itulah membuat kita hidup kita jadi bahagia gitu. Karena kita nggak ada pemikiran negatif gitu, karena kita nggak ada lagi mikirin iya aku nggak percaya diri, nggak ada lagi yang mikirin kayak gitu gitu. Selanjutnya itu kita bahas tentang dampak berpikir positif. Apa sih itu dampak berpikir positif? Dampak berpikir positif itu ada 5. Di sana adalah meningkatkan kesejahteraan mental. Berpikiran yang positif dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan memperkuat ketahanan mental. Berpikir positif itu bisa bikin kita tuh mental kita kuat. Lanjut selanjutnya itu adalah meningkatkan kesehatan fisik. Nah, udah dikasih contoh tadi kan, kenapa dia bisa meningkatkan kesehatan fisik? Karena berpikir positif itu perlu agar kita bisa melawan penyakit kita sendiri gitu. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, kuat dan tahan terhadap rintangan. Lanjutnya berkontribusi dalam kesehatan mental dan panjang. Maksudnya itu kita tuh lebih mentalitas kita. Mental kita itu lebih kuat dan mental kita lebih terjaga. Selanjutnya, bagaimana sih cara membangun sikap positif? Tadi kan udah di video kan udah ada tuh. Di sini Ibu bakal lebih menjelaskan lagi gitu. Latih diri untuk bersyukur. Itu pertama kali untuk bersikap positif. Coba ada nggak yang bisa mengkaitkan gitu? Gimana sih bersyukur itu bisa berpikir positif itu cara untuk berpikir positif itu salah satunya dengan bersyukur. Ada nggak yang tahu? Nah, jika enggak tahu kalau enggak, nah bersyukur itu kenapa sih bisa bikin kita berpikir sama kayak misalnya kita belum kehilangan uang. Kalau kita ya udahlah, mungkin itu adalah tabungan kita nanti di akhirat, atau ada hak orang lain yang selama ini kemakan sama kita. Udah bawa aja gitu. Bersyukur aja, kita syukuri aja apa yang hilang itu. Mungkin itu adalah tabungan akhirat kita nanti. Nah, tapi ada juga versi satunya lagi, orang tuh berpikiran negatif. Aduh, uangku hilang, gimana ya? Itulah kalau tidak bisa bersyukur gitu, apalagi sama nikmat Allah gitu. Sama kan sama mungkin ada anak ibu yang kayak merasa insecure gitu dengan penampilan fisik atau hal lain sebagainya. Itu kan kita merasa kayak orang nanti orang ini jahat mungkin ke kita gara-gara kita jahat. Itu kan berpikiran negatif.
timbul. Kalau kita bersyukur, pikiran positif akan timbul gitu. Terusnya ubah cara berbicara dengan diri sendiri. Coba aja komunikasi dirinya sendiri. Apa sih yang kurang selama ini sama diri kita sendiri gitu? Apa sih hal yang akan kita syukuri selama hidup kita ini? Bagaimana sih misalnya kan gitu, kalau dalam hidup misalnya dalam sehari itu coba luangkan waktu sebelum tidur sekitar 10 menit gitu, atau 15 menit atau 5 menit lah minimal. Apa ya yang kita kerjakan sama ini seharian ini, apa gitu yang salah atau apa gitu yang udah sesuai jadwal kita itu kita kerjakan. Kalau udah gitu, coba cari apa kesalahan kita atau apa kelebihan yang udah kita lakukan dalam sehari itu. Selanjutnya, kelilingi diri dengan energi positif. Hindari orang-orang yang selalu, ya aku malas. Jangan kayak kata orang kan jangan dari teman gitu. Nah, jadi kalau dia emang bersikap negatif, kalau sekali bisa merubah temannya menjadi bersikap positif gitu, ya itu tuh baik gitu, malah kita jadi yang lebih baik nanti itu. Tapi kalau sebaliknya kita terbawa-bawa nanti nggak rajin, sama aja kan jadinya gitu. Nah, mending kalau memang tidak bisa membatasi diri dengan hal-hal negatif, ya udah hindari aja dulu teman-teman kayak gitu. Terus fokus pada solusi bukan masalah. Misalnya ada terjadi kesalahan kan gitu dalam hidup. Misalnya membuat kesalahan di kelas gitu. Ya udah, jangan fokus aku buat salah tadi gimana nih gitu. Nilai jelek nanti aja gitu. Solusi aja dicari gitu. Apa sih solusinya? Solusinya jangan pernah bersikap seperti itu lagi dan berubah menjadi diri yang lebih baik. Betul. Luangkan waktu untuk berolahraga, praktikkan meditasi dan mindfulness. Meditasi sama kayak yang ibu apa yang tadi itu, kayak luangkan waktu untuk berpikir positif aja untuk diri sendiri gitu. Sebenarnya tantang diri untuk berpikir positif. Itu tuh untuk cara bersikap positif itu, tantang diri untuk berpikir positif terus. Ayo kita berpikir positif gitu. Misalnya kan, wah kayak gini, aku kayaknya nggak bisa. Bisa mah. Aku kemarin aja bisa melewati hal yang seperti itu. Masa yang seperti ini aku nggak bisa. Gitu. Tantang dirinya terus gitu. Nah, tetapkan tujuan dan rencanakan langkah-langkahnya. Hindari perbandingan sosial. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Misalnya nanti kan gitu, Zahra gitu punya teman kan, dia tuh hebat banget di ibu baca kitab, sedangkan Zahra emang nggak bisa baca kitab gitu, tapi dia punya kelebihan lain. Dia mungkin belajar umumnya lebih bagus gitu, nilai umumnya bagus gitu, berarti kelebihannya itu di pelajaran umum gitu, bukan pelajaran kitab gitu. Jadilah dermawan. Dermawan itu bukan tentang uang aja loh. Siapa yang tahu tentang apa aja dermawan? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak tahu aja nih samanya? Nah, jadi dermawan ilmu itu juga dermawan. Misalnya Zahra kesulitan kan itu baca kitab, terus si Salsa nanti dia yang ngajarin gitu. Jadilah Salsa tanpa pamrih nih gitu, ngajarin secara untuk belajar kitab, biar Salsa biar si Zahra ini bisa baca kitab gitu, dan pun sebaliknya nanti gitu. Itu termasuk dermawan loh gitu. Dermawan itu bukan tentang uang saja, tentang ilmu juga. Jadi jangan berpikir ilmu ya teman-temannya. Ya Bu. Bukan butuh uang Bu. Kalau butuh uang coba tanya dulu ke temannya. Ada nggak yang bisa pinjamin? Nah, tadi kan udah tuh ngasih materi tentang berpikir positif. Di sini Ibu mau minta banget nih sama
Coba kasih contoh yang tidak contoh. Coba kasih tahu apa contoh berpikir positif yang berguna. Yang positif Bu, Pemikiran Bu. Udah berani ketawain temannya ya. Atau Zara ada nggak punya masalah dengan temannya gitu kayak apa namanya itu salah paham gitu temannya ada gitu misalnya Bu, ini apa PPT 2000 ya Bu, itu keceknya 3000 Bu kecek. Oh berarti masalahnya temannya nuduh Zara ngambil uang 3.000 gitu. Ya Bu, nah itu Bu tapi salah paham Bu. Oh salah paham. Dia salah paham. Ya, padahal 1000 itu tersalek di saku-saku. Oh ya. Jadi tersalek ya satunya gitu. Nah, itulah kan gitu pentingnya untuk berpikir positif. Jadi dia kalau kan sebenarnya itu kan salah pahaman, tapi tanpa disadari sebenarnya kan temannya berpikir kalau Zara tuh ngambil uangnya kan juga dia ada 2.000 cuma tuh gitu. Tapi kita nggak boleh juga itu jadi teman yang kayak sembarang ini temannya sendiri gitu. Kita harus cek dulu gitu mana tahu kita yang salah. Iya Bu. Wah benar sedih. Kalau bertanya boleh Bu? Boleh tanyanya. Misalnya kita udah berusaha berpikir positif tapi dibarengi dengan berpikir negatif Bu. Tapi pikiran negatif kita tuh berkali-kali beda Bu. Itu gimana Bu? Coba kasih contohnya kayak bagaimana? Contoh misalnya walaupun berpikir positifnya tentang Misalnya lagi berbagi sama teman Bu, terus sudah berpikir positif, dia pasti bakalan baik-baik aja. Ternyata enggak Bu, dia udah mau belakang kayak gini Bu. Udah berpikir positif Bu. kesalahannya bukan di bawah dan ngajar lagi kesalahannya itu udah di teman ngajar sendiri kan gitu masalahnya gitu itu tuh udah bagus tuh untuk berpikir positif gitu kan bagus berpikir positif dan bawah ya udah oh bisa peduli sama orang kayak gitu lagi gitu maksudnya nggak usah peduli gitu ya udah berhenti aja di sana cukup untuk cukup bahwa kalau dia mau kemana ya udah apa aku bisa kok berteman dengan yang lain atau mempunyai teman yang lebih baik daripada dia untuk melawan berpikir negatif kan contohnya gitu karena contohnya seperti itu gimana kita lagi gitu emang nyatanya dia tuh kayak gitu itu bukan pikiran negatif lagi namanya itu memang perbuatan negatif dia kok namanya lagi untuk terus lah berpikir positif mana tahu dia pengen berubah kan gitu atau pengen berteman lagi yang bawah gitu nah masih ada nggak yang gitu rupiah tuh terima kasih contohnya rupiah contoh berpikir positif gitu atau rupiah itu pernah negatif marah apa ada orang tua kita lagi marah ya marah terus kita berpikir positif dan kalau orang tua kita lagi sampai itu betul tuh siapa pernah di sini kayak orang tuanya kan balik kerja terus ternyata lupa itu masak nasi atau cuci piring siapa yang pernah cara salah saya nah emang kayak gitu biasanya kan kita kalau kena marah sama orang tua tuh gitu berarti yang
jangan rasa takut gitu ke ruangan BK, karena nggak melulu tuh orang masuk ke sana tuh kena kasus. Nggak ada tuh, ada yang berpikiran kayak gitu, ada yang takut masuk BK karena berpikir kalau masuk BK itu adalah orang-orang yang berkasus aja. Pernah berpikir kayak gitu, dan mengambil itu sebenarnya pemikiran yang salah. Mungkin dulu itu guru BK ini kan emang jarang gitu kan, jarang apa itu, jarang maksudnya tuh emang guru BK tuh dulu nggak backgroundnya dari Iwan Perling. Kebanyakan itu adalah guru mata pelajaran yang menjaga aja jadi guru BK gitu. Kenapa begitu? Karena tenaga kerjanya emang sedikit. Makanya nanti lahirlah polisi BK, polisi sekolah. BK itu adalah polisi sekolah. Karena kenapa ada istilah polisi sekolah? Yaitu karena bukan background dari pimpinan konseling, nggak tahu BK itu apa sebenarnya. Apa sih fungsi BK sebenarnya di sekolah gitu? Nggak ada loh di BK itu sebenarnya guru BK itu marah-marah. Itu kalau ada guru BK-nya yang kemarin itu suka marah-marah, berarti dia di kuliah kemarin tuh nggak lama bolos juga, juga. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran terakhir kita pada sore hari ini, sekarang udah sore juga ya gitu. Kalian juga udah pada istirahat. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Terima kasih sudah